Assalamualaikum Pak. Oh, waalaikumsalam. Salam, masuk Mas. Oke, terima kasih ya Pak. Iya Pak, silakan duduk Mas. Gimana nih kabarnya Masnya? Alhamdulillah baik Pak. Oh, baik. Sebenarnya kita perkenalan dulu Mas, Oh, iya. mungkin namanya siapa, dari kelas mana gitu. Perkenalkan, nama saya Ardi Pak. Ardi Nur Hidayat dari kelas 11 IPS 4. Oh, IPS 4 ya. Ya. Habis baru pelajaran apa nih barusan Mas? Tadi itu habis belajar itu Pak, matematika. Wah, Wah, matematika. bikin pusing banget Pak itu. Siapa gurunya kalau boleh tahu? Kalau Nina saya ya? itu, ya Bu Nina, ya suaminya Pak Ustadz Pak Nadib. Oh, wah, gitu ya. Oke, oke. Ya, sebenarnya udah kenalkan sama Bapak ya. Nah sih Pak, tapi agak lupa nama Bapak. Oke, benar. Jadi nama Bapak itu Pak Pulung Suryawardana. Mas Ardi bisa panggil saya Pak Pulung gitu ya. Pak Atau Pulung, ya. Pak Surya boleh, atau siapa terserah. Yang penting masih dalam nama saya gitu, oke? Oke, baik Pak. Ini sehat kan tadi ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ini Mas Ardi kan datang ke sini nih. Mungkin mau apa gitu? Apa tuh Mas Ardi? Mau ke sini gitu. Jadi gini Pak, kan saya itu kan ada sedikit problem masalah gitu. Nah, masalah gitu terus disarani sama Pak Nadib tuh, suaminya Bu Nina. Katanya ke ruangan BK aja ketemu Pak Pulung, nanti siapa tahu punya solusi atau saran gitu katanya. Oke. Jadi gitu Pak. Ya, saya juga sudah melihat sih tadi awal-awal kok kayak Ya, bilangnya kabarnya baik, tapi kok Saya- mukanya rautnya kayak sedih gitu, ada apa? Makanya saya langsung tanya kan tadi kan. iya Pak. Ya udah, tenang aja, Mas Adi boleh cerita, tenang, keluarkan aja nggak apa-apa, ceritain aja nggak apa-apa, terbuka aja kepada saya Bapak, karena dalam konseling ini ya, ini ada asas ya, karena kerahasiaan, tenang. Jadi cerita yang Mas Adi ceritakan kepada Bapak dijamin aman, cuman kita berdua sama Allah yang tahu. Oke Pak, baik Pak. Mas Adi bisa terbuka lah cerita biar masalahnya clear gitu. Bisa langsung cerita atau apa perlu tanya-tanya dulu gimana? Untuk itunya benar kan Pak, nanti rasanya enggak, takutnya tahu-tahu ya sama teman-teman gitu Pak. Oh, enggak. Sama guru-guru lain nanti takutnya takut disindir atau gimana gitu Pak, dicandain. Oh enggak, kok tenang, jangan, kita di sini juga sepi kan, maksudnya yang lain guru-guru di ruangan guru, kita langsung udah tenang aja. Kalau ada yang teman-teman kamu yang dengar berarti ya enggak, biarin aja, paling enggak dengar cuman sekilas doang kan, nggak tahu semuanya. Pak. Ya udah Pak, jadi dia mulai aja ceritanya gini aja ya. Ya cerita aja langsung nggak apa-apa. Jadi gini Pak, saya itu kan gimana ya Pak, ini saya agak mengenai perasaan gitu Oh Pak. nggak apa-apa, tenang aja. Perasaan. Mau masalah perasaan, mau belajar aja nggak apa-apa, cerita aja nggak apa-apa. Biar clear masalahnya Mas Ardi ini. Jadi agak malu sih Pak saya. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, ceritain aja, tenang. Malu ya Pak. Ya nggak apa-apa. Tenangkan pikiran dulu, santai aja nggak apa-apa. Jadi gini Pak, saya tuh kan punya apa ya, punya perasaan itu ke seseorang gitu. Ya. Nah, tapi saya nggak berani gitu nyapa dia atau komunikasi gitu. Jadi saya tuh kayak ketemu sama dia tuh kayak beda feelnya gitu Pak, kayak ada rasa sesuatu hal yang beda gitu di hati itu, kayak deg-deg gitu, kayak gimana Pak, sulit untuk diungkapkan gitu Pak. Intinya Ada perasaan sama orang gitu ya. iya, perasaan terus kayak wah, kayak cocok buat saya, terus kayak apa ya, dianya juga cantik, terus selanjutnya pintar, terus ya kepribadiannya bagus itu Pak, terus ya senyumnya itu loh Pak, manis gitu. Waduh. Ya. Oke, jadi Bapak boleh tanya-tanya ya terkait Iya, ini. baik Pak, boleh. Jadi tadi kan punya perasaan gitu. Apa yang mendasari Mas Ardi ini punya perasaan? Apakah mungkin Mas Ardi melihat temannya seperti itu, atau gimana yang menjadikan Mas Ardi kok aku juga pengen lah kayak gini lah gitu. Jadi gini Pak, apa ya Pak, jadi saya ceritain dulu dari awal aja Oh gitu ya, ya. benar juga biar saya tahu juga. Iya. Jadi kan saya tuh pas awal masuk sekolah tuh kelas 10-an gitu kan, ketemu di parkiran, terus kayak dia tuh murah senyum gitu loh Pak. Jadi dari punya murah senyumnya itu kayak bikin saya terenyuh gitu loh. Buat Pandangan pertama ya, gitu. pandangan Ya? pertama gitu loh Pak, cinta pandangan Iya, pertama. Terus ya dari
habis ketemu itu ya jadi penasaran gitu, pengen tahu siapa, kelas berapa. Nah dari situ saya udah tahu tuh namanya itu Dira. Oh Dira. Ya dari kelas apa ya tadi, saya ingat dulu Pak. Oh iya kelas IPA IPA 7. Jadi ya gimana Pak, kan beda kelas gitu lah, IPA apa sama IPS kan kayak ada gimana ya, beda strata gitu, agak malu juga. Terus dia juga kan dikenal gimana ya, agak terkenal gitu lah sama teman-teman juga. Terus sosialita juga lumayan punya apa ya, punya keuangan atau ekonomi yang sangat bagus itu Pak. Ya saya jadi agak minder gitu mendekati, mau menyapa juga, maupun dia emang karena kalau misalnya ketemu sama saya pun ya senyum, murah senyum juga sih Pak. Cuma gimana ya Pak, tapi saya malah menghindar, malah jadi takut gitu Pak, takutnya malah gak mau ketahuan senengnya gitu. Mungkin gitulah Pak. Apakah Mbak Dira ini mungkin murah senyumnya kepada Mas Ardi doang atau yang lain juga murah senyum nih? Kalau itu saya kalau kata temen tuh ya emang murah senyum sih semuanya. Murah senyum Cuma entah kenapa gitu Pak, kalau ke saya itu kayak ada agak beda gitu lah. Oh kayak beda gitu. Kayak ada gitulah Something Pak. gitu ya. Something ya. Tapi sebelumnya nih Mas Ardi udah tahu belum sih terkait kalau mau pacaran gitu dalam agama gitu? Nggak tahu belum? Oh, kalau dalam agama sih kayaknya mungkin buat saya kayak aman-aman aja sih Pak. Aman. Itu apa ya? Apa nggak boleh apa ya? Tapi yang nggak pernah dengar juga kata guru ngaji itu emang nggak boleh sih. Ya, betul. Dalam Al-Quran kan juga sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu adalah perbuatan yang keji. Iya. Ya, nggak apa-apa. Ya, sebaiknya janganlah. Jangan berhubungan dengan perempuan, nanti boleh kalau sudah menikah. Oh, berarti kalau misalnya menyukai atau misalnya mendam rasa gitu boleh nggak ya Pak? Kalau untuk memendam rasa ya boleh lah kan. Ya, setidaknya tidak ada hubungan antara dua orang ini. Kalau cuma mengagumi, memendam rasa doang dalam diam, ya boleh nggak apa-apa, tapi dalam batas yang wajar. Jadi boleh-boleh aja ya Pak. Ya boleh. Tapi berarti nggak boleh lanjut pacaran gitu. Nah betul itu. Kalau mungkin cuma mengagumi seperti, wah ini saya seneng nih, saya ngefans nih sama orang ini, boleh gitu. Berarti cuma sebatas teman gitu ya Pak. Nah ya kalau temenan malah boleh, karena kan kita menjalin silaturahmi gitu kan. Udah sih Pak, tapi kayak kalau cuma teman kayak gimana Pak? Tapi saya juga penasaran tapi nggak mau maju gitu. Pernah sih sama temen tuh disuruh di apa mulai tunjukkan kayak kenalan gitu, minta nomor WA-nya. Sama teman juga kan mau dibantu nggak di, kata aku tuh, kata aku tuh nggak mau lah, nanti aja nunggu waktu aja, jadi gitulah. Ya, mungkin betul apa yang di katakan Mas Ardi ya, misalkan dengan mempersiapkan diri dulu, menunggu mungkin bisa sekolahnya selesai dulu, kalau udah yakin nah baru boleh lah sama perempuan menjalin hubungan dia gitu. Boleh pacaran tapi ketika udah menikah. Tapi kalau memang ya namanya juga manusia ya kan, pasti kan ada rasa suka sama lawan jenis gitu ya kan, ya boleh. Tapi ya sebatas mungkin bisa mengagumi lah, dibatasi lah, jangan sampai menuju hal-hal zina seperti pacaran, kan tidak baik seperti itu ya kan Mas Ardi, betul kan? Iya betul sih Pak, tapi ya gimana ya Pak, soalnya semenjak udah ketemu di parkiran, soalnya ketemu di kantin kan senyum juga dia. Terus ya gimana ya, kadang kalau misalnya di luar sekolah juga kadang pas ketemu gitu di Ketemu, jalan. sering ketemu ya? Iya, Nggak sengaja nggak ya? sengaja tapi nggak sengaja, terus kayak apakah ini jodoh atau gimana gitu kan, kayak mikir udah jauh itu, terus jadi kayak kebawa kepikiran gitu Pak. Terus kayak bawa kepikiran ya, nyala saya pas awal-awal semenjak itu ya jadi agak gimana ya, kayak apa ya, jadi mas belajar gitu, pengennya mikirin dia aja gitu Pak. Harus belajar ya. Waduh, ini kelihatannya ada masalah baru ya. Tapi sebelumnya nih Mas Ardi udah ya cerita belum sih, pernah cerita ke orang tua gitu terkait mungkin
boleh nggak pacaran atau gimana gitu? Kalau kalau itu sih Pak, untuk pacaran udah ngomong ke orang tua sih belum Pak, soalnya agak ragu gitu. Soalnya saya jarang kenalin orang cewek atau apa dulu pas SMP juga. Terus sama ini kan pandangan pertama gitu, pandangan pertama gitu Pak. Ya orang tua juga belum apa ya, jarang komunikasi juga sama orang tua sih Pak. Soalnya kan orang tua saya tuh sibuk kerja gitu, pulang juga sore, habis sore kan makan paling makan malam, terus Capek ya? capek pada tidur, terus mungkin ya saya ke kamar main game, mungkin main game ada PR ya dikerjain, tapi kadang nunggu niatnya banget gitu Pak sampai ngerjain PR-nya mungkin agak tengah malam. Soalnya kan main game terus ya sambil lihat apa ya, sambil lihat foto dia gitu Pak. Waduh, sampai segitunya Iya ya. Pak, pikiran gitu, kok ada cewek secantik ini gitu. Jadi seperti itu masalah awalnya ya dalam Mas Adi ini kan percintaan. Menurut Mas Adi nih, apakah Mas Adi sudah mempunyai solusinya sendiri untuk masalah ini? Mungkin aku harus kayak gini nih biar nggak terlalu ini banget, atau apa Mas Adi yang sudah lakukan untuk ini masalah yang percintaan ini? Ada nggak sih? Kalau untuk masalah percintaan saya kayak gimana ya Pak, soalnya kan masih ada rasa gitu Pak ya, kayaknya masih ada rasa, terus kan belum, masih penasaran, kenal juga belum pernah karena saya malu gitu Pak, nggak pede gitu. Oh, berarti belum sempat ngobrol berdua gitu? Iya belum Pak, belum. Ya, paling saya cuma bisa stalking gitu Oh, di stalking. sosial media, di IG, Instagramnya dia, di WA sih kalau udah dikasih nomor WA sama teman tuh, cuma saya belum bisa nge-share sama mulai apa ya, salam kenal gitulah. Terus ya lihat di Facebook, di Twitter, saya sampai semua sosial medianya udah tahu gitu Pak. Udah di follow ya? Udah di follow, nggak di follow sih Pak, Cuman lihat aja? lihat aja. So, kebetulan kan nggak di privat gitu Pak, di privasi terbuka gitu. Ya udah saya lihat terus, ya sampai lupa belajar gitu Pak, kadang PR pun sampai kelupaan dikerjain. Apakah ini ya, kita beranjak dulu sebentar sama ini yang lupa belajar nih, apakah hal tersebut saja, misal apa pacaran saja yang menjadikan Mas Adi ini kayak lupa belajar sampai segitunya kah, sampai lupa belajar, kewajibannya ditinggalkan gitu? Kalau dulu sih enggak sih Pak, Enggak ya? walaupun sering main game gitu, tapi kan sering ingat ada waktunya gitu, batasan waktu. Namun setelah udah kenal apa ya, udah ketemu sama dia, terus ya makin lama makin sini kan kayak ada perasaan ya mana, tapi malu, nggak pede gitu, pengen lebih mengetahui pas dia gitu, makanya dia tuh masih punya pacar gitu, Oh karena kan belum perkenalan juga sih yang sama dia juga. ya, mungkin Mas Adi ya sebaiknya lah mungkin bisa dengan ini, nggak apa-apa sih maksudnya ngobrol ya, mulai pembicaraan nggak apa-apa ya, tinggal saya tanya kenalan dulu lah, nggak apa-apa, yang penting tidak melampaui batas gitu aja sih. Harus sama jadi selain apa masalah pacar ini tidak ada yang mengganggu selain itu ya? Untuk mengganggu belajarnya Mas Ardin? Enggak sih Pak, soalnya kan di rumah juga kan apa ya, untuk misalnya mengerjakan tugas kan kayak misalnya tugas di laptop atau apa, sudah terfasilitasi sama orang tua tuh. Terus ya apa ya, kalau misalnya main game kan saya juga udah mengerti ya apa, karena kan kalau misalnya ada aja nih baru berhenti saat dulu, terus akhirnya ada kegiatan lain. Tapi kan setelah apa ya, setelah main game tuh sekarang kayak lebih lihat foto dia dulu gitu Pak, Malas-malesan gitu ya? males-malesan. Tapi ya sholat jalan Pak, biasanya kan habis sholat tuh main game lagi atau enggak main sama teman di luar. Tapi setelah ini ya saya sering di kamar terus ngeliatin foto dia aja sih Pak. Oh, seperti itu ya. Tapi Mas Adi juga sudah baik ya, bisa membatasi pembagian waktu yang baik antara main game, tapi juga timbul masalah baru yaitu dengan bermalas-malasan. Iya Pak. Memang percintaan itu berat ya, Iya, menjadikan semuanya terkena ya. Iya Pak.
mungkin gimana ya Pak, apa mungkin saya tuh berharap banget itu gimana ya Pak, sampai kepikiran gitu Pak, kepikiran terus kayak apa ya Pak, terbayang gitu Pak wajahnya gitu. Ya mungkin betul sih, terpikir apa, terlalu berharap gitu ya, Iya Pak. terlalu berharap tapi tidak ada tindakan yang dilakukan gitu. Nah dengan apa, semua udah dibayang-bayang Mas Ardi kan sebenarnya, Ya. dia cantik nih apa nih, tapi Mas Ardi belum apa tanya gitu loh, namanya siapa, udah punya pacar belum. Nah, tapi ya nggak apa-apa kalau memang mau menjalin hubungan itu kan nggak apa-apa ya Mas, ya, dalam hubungan persahabatan temen gitu kan, ya kenalan dulu lah nggak apa-apa, siapa tahu memang nanti jodohnya kan dipertemukan, alhamdulillah sampai nanti. Nah, tapi ya nanti kan sekolah Iya dulu. Pak. Saya juga pengen kuliah juga. Nah kuliah dulu juga, siapa tahu nanti kuliahnya bareng kan, siapa tahu. Berarti saya tuh lebih kenalan dulu gitu ya Pak, Ya nggak apa-apa, baca sama dia terus ngecat dia gitu. ya nggak apa-apa sih, mulai dulu pembicaraan dulu, kenalan lah minimal tuh. Dengan kita menjalin hubungan kan baik juga kan, menjalin silaturahmi. Saya agak malu Pak, takutnya nanti gak direspon baik gitu Pak pikiran saya itu. Mas Ardi ini malunya cuman sama Mbak Dira saja atau memang malu nih untuk bicara sama lawan jenis gitu? Emang sebenarnya sih agak malu Pak kalau misalnya ngelawan jenis, terutama yang orang baru gitu Pak. Kalau misalnya kayak teman sekelas kan emang sih awalnya malu-malu, tapi kan udah sering ketemu terus apa ya, udah sering ngomong gitu, sering diajak ngobrol juga kan jadi kebiasaan. Ya. Kalau yang orang baru kayak gini kayak agak malu-malu gitu Pak, apalagi kan ini orang yang spesial gitu lah, jadi lebih malu spesialnya gitu Pak. Ya, dan Mas Ardi sudah pernah kayak kan punya malu nih kalau bicara lawan jenis, sudah kayak pernah apa ya cara suatu cara untuk biar pede gitu ngomong sama lawan jenis, kayak ngomong di cermin lah atau gimana, udah pernah atau belum? Belum sih Pak, kalau ngomong di pacarnya ya gimana ya Pak, kayak mungkin bisa ya Pak ngomong di pacarnya, cuma nanti kayak takutnya ketahuan sama orang tua kan saya gimana juga sih Pak. Ya kan nggak apa-apa, itu kan supaya pede aja gitu loh kan, kita kayak ngomongnya diri sendiri aja, tapi nggak apa-apa sih, perlahan nggak apa-apa kita jalin komunikasi sama lawan jenis biar kita bisa nggak terlalu canggung lah, nanti daripada dicanggung kan, kita canggung malahan dikira apa-apa kan. Iya Pak, jadi ya kadang sih teman saya sering candaan, di itu siapa di, terus ya gimana ya, karena saya orangnya canggung sama malu kan sama dia tuh, ya saya kadang kabur, Menjauh gitu ya. menghindar gitulah Pak. Tapi ya nanti saya coba itu sih Pak, mulai pengenalan, Ya, pendekatan. siapa tahu bisa. Ya terus ya malah jadi gak belajar mungkin ya, agak ngurangin mikirin dia. Ya, Tapi untuk apa ya Pak, untuk mengurangi, untuk tidak pikiran orang lain itu gimana ya Pak caranya? untuk tidak mengira orang lain, apakah Mbak Dira ini sebegitu spesialkah bagi Mas Ardi mungkin, atau apakah tidak ada mungkin ya teman cowok atau cewek yang lain gitu yang bisa kayak menggantikan Mbak Dira ini, mungkin bisa agar bisa Mas Ardi bisa ngobrol enak lah sama itu, atau cuman Mbak Dira aja nih? Kayaknya cuma dia Cuman Pak. dia aja ya. Soalnya kan saya tuh kayak pengen juga sih Pak, kayak punya kayak teman-teman kan pada pacaran. Iya kayak Mas itu teman saya Gulang sama Ica kan pacaran tuh, saya juga pengen. Terus sama itu Pak, teman saya juga Adima sama Rani kan pacaran juga, ya saya juga pengen gitu Pak. Aduh, sudah banyak ya temannya yang pacaran ya gitu ya. Mas Ardi juga pengen gitu ya. Cadain jomblo sendiri gitu, kapan di Ya nggak apa-apa dong ya, nggak apa-apa dong jomblo gitu, daripada Iya, Pak. tersiksa gitu. Iya. Gimana ya, mungkin untuk mengenal orang baru gitu ya, biar bisa mungkin kita di sini ya, yang menjalin komunikasi awal dulu lah. Dan mungkin kalau ada hubungannya mungkin dalam batasan normal lah, jangan sampai ke zina gitu. Tapi sebenarnya kan sudah tahu kan dari pacaran kan nggak boleh, tapi kan teman-temannya udah pada banyak yang pacaran, siapa ya contoh-contohnya yang dekat temennya dia sampai diolok-olok gitu ya. Ya mungkin janganlah kalau dari bapak ya, janganlah
berarti lebih ke teman aja ya Pak? Ya teman aja nggak apa-apa. Teman kalau misalnya dekat nggak apa-apa Pak? Ya teman deket nggak apa-apa sih, tapi yang penting itu kan jangan kebablasan, ada batasnya ya kan. Oke, Pak. Betul kan, nggak apa-apa kan ya. Ya namanya juga kan sulit kan, ya udah nggak apa-apa sih, perlahan aja mulai beranikan diri, nggak apa-apa, omong-omong aja kan. Lagian juga temen kan, satu sekolah, kenalan nggak apa-apa, kita menjalin relasi gitu kan, sebentar ada apa bisa kan, nggak kira bisa apa. Kalau cuman Mas Adi cuman diem-dieman gitu gini kan jadi sulit mah ntar Iya. mau kalau ada kebutuhan sama Mbak Dura, wah cuman dia doang yang kenal kan sulit, Iya, nah malah Pak. jadi canggung satu sama Iya sih, lain. Pak. Ya udahlah Pak, nanti saya coba kenali mulai perkenalan gitu Pak. Lalu Mungkin sama udah mulai jangan terlalu pikiran sama dia, Ya. terus fokus belajar biar terus nanti kan saya tuh pengennya kuliah tuh SNMPTN Pak, Oh, biar SNMPTN. dapat beasiswa, terus nanti biar dapat uang SPP-nya biar nggak terlalu tinggi kan Pak. Ya. Saya juga kan pengen masuk UGM gitu Pak, Oh, UGM, fakultas ya. kedokteran gitu Pak. Oke. Kedokteran nggak bisa kan Oh, IPS, iya kan lupa. IPS. Iya Pak, lupa IPS maksudnya manajemen UGM gitu Pak. Oh manajemen. Iya, biar nanti kedepannya bisa jadi bisnismen gitu Pak saya tuh. Amin, saya doakan ya semoga Iya. cita-cita Mas Adi terwujud. Benar memang, mungkin kan tadi kan ada yang memikirkan dia sampai melihat rute-rute yang itu bisa dengan diisi dengan kegiatan lainnya yang bermanfaat, bisa belajar atau mungkin main game tadi, yang penting tahu batas waktunya. Gak apa-apa daripada cuma melamun melihatin foto-foto dia yang tidak bisa dikejar sama Mas Ardi gitu Iya, ya. Lagian juga Mas Ardi mau kuliah di UGM Iya. manajemen. Iya Pak, pengen banget gitu Pak kuliah tuh di Jogja, kayaknya enak gitu. Enak ya di Jogja gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia juga kuliah di Jogja, kayaknya cocok juga buat. Tapi apa Mas yang sudah Mas Ardi lakukan untuk mengejar cita-cita kuliah di UGM? Untuk itu sih saya belajar sih Pak, kan Belajar. kan kemarin kan tadi juga dikatakan ya saya juga sering main game terus dibatasi juga sih Pak. Saya Itu- ingat gitu. Baru tanya dulu, dibatasi oleh orang tua atau Mas Ardi sendiri yang membatasi nih? Saya sih kadang udah punya seperti kertas tempelnya gitu. Setiap setiap azan atau berhenti dulu gamenya. Ya terus nanti lanjut lagi. Ya gitulah Pak. Kan kadang sudah subuh kan ada kegiatan, ya udah main game dikit. Terus baru pas habis sekolah, habis sudah mulai dekat sama waktu sekolah gitu Pak. Kadang kalau misalnya kan saya kadang saat malam juga Pak, saat malam ya saat malam jam 3 bangun. Nah sebelum subuh tuh kadang belajar, kadang main game gitu Pak, tergantung moodnya gitu. Kalau kayak main game, kalau mau belajar gitu. Oh iya Pak, untuk sebelumnya saya izin jelasin dulu ya. Oh iya nggak apa-apa, silakan. Ditunggu ya, jangan lama-lama ya. Iya Pak, ntar lupa kebelet banget. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya. Iya. Udah Pak, udah surga nih. Iya. Tadi tuh sampai di mana ya Pak? Ya, tadi kan kamu mau Oh iya, yang ya, UGM itu ya Pak. UGM. Bapak mau tanya nih sebentar dulu Ya. sebelum kamu lanjut cerita. Kan tadi udah ada cita-cita ke UGM. Oke, lalu apa nih? Apakah kamu sudah ikut kayak les di luar sekolah gitu atau les private sama guru-guru sendiri itu? Udah les gak sih kamu sih? Untuk Oh. menunjang kamu agar bisa lebih baik ke depannya? Untuk itu sih saya kan ikut les ya nggak mau gitu Pak. Nggak Saya mau lebih malahan ya? pengen sendiri aja. Walaupun emang sih dulu pas SMP tuh saya pernah ikut les. Cuma lesnya itu privat gitulah. Jadi bukan saya yang datang ke tempat les gitu Pak. Jadi ada guru les datang ke rumah gitu. Oke. Soalnya kan ekonomi keluarga lumayan agak cukup lah buat saya tuh pas-pasan, tapi ya lumayan buat bisa pendidikan saya gitu. Kadang gitu lah Pak, udah ngeles sih dulu SMP, tapi semenjak SMA karena lihat pulangnya jam 4 kayak capek lah gitu Pak. Soalnya kan kadang
pulang juga jam 5 lebih ikut eskul. Apa ya? Eskul ini Pak, saya tuh ikut eskul basket Pak. Oh, basket ya, Iya, sekolah olahraga ya. Ya olahraga Pak, kan ada latihan gitu kan Iya. Pak, nah, fisik-fisik gitu. Jadi ya ditunda dulu lesnya gitu Pak. Nanti lagi mungkin Pak kalau kelas 12 mungkin saya lanjut les lagi. Oke, lalu ingin tanya lagi ke Pak nih. Iya Pak. Ya tahu kan sudah mau ambil jurusan manajemen. Iya. Mas Abi tahu nggak sih untuk menunjang itu matkul-matkul apa, pelajaran-pelajaran apa yang bisa menunjang itu? Kan kayak matematik sama ekonomi kan. Ya. Nah, Mas Abi dalam pelajaran ini menguasai, bisa nggak sih, maksudnya mudah nggak sih, paham nggak sih apa yang dijelaskan sama guru-gurunya gitu? Ya itu sih Pak, gimana ya Pak, kalau urusan ekonomi sama matematik kadang tergantung apa ya Pak, tergantung dari moodnya itu loh Pak. Kalau Moodnya ya. moodnya bagus bisa paham, kalau moodnya jelek kadang agak sulit dipahami gitu Pak. Kadang juga kan apa kepikiran dari ceweknya itu kadang lumayan, jadi kadang jadi penyemangat, kadang jadi Ya bisa. bisa itu ya apa, kayak tahu bisa teman dari teman tuh katanya ceweknya ini udah mau punya doi di, dari yang deketin gitu. Terus ada yang bilang ngomong cewek ini nggak ada doi masih bisa Semangat lagi gitu. ya. Saya belum, karena itu sih Pak, gara-gara saya belum kenalan, terus ya belum komunikasi, itu belum tahu lebih jauh ya, itulah cuma diam dalam diam aja sih Pak, dia nggak mau berusaha gitu Pak. Jadi kurang tahu aslinya gitu. Oke, tapi kalau kamu diajar Budira kan guru matematika kan? Ya. Itu maksud nggak? Maksudnya kamu itu bisa memahami apa yang diajarkan Budira apa enggak? Oh Budira ya? Iya. Saya kira cewek saya Pak Indira. Bukan. Oh iya. Oh iya. Oh, itu ya Pak, apa guru sama siswanya namanya? Iya, Iya lupa. Nina India Sari. Ya, katanya kalau di ruang guru dipanggilnya Budira juga Budira. soalnya. Ya untuk matematika sih saya kadang paham kadang enggak. Mungkin pas awal-awal masuk tuh jadi gini Pak, maaf cerita aja Pak. Nggak Saya apa-apa, awal kan cerita aja. emang agak kurang gitu Pak sebenarnya, tapi makin kesini karena belajar di rumah juga sih, sama orang tua kan ngasih buku-buku matematika juga, apa kayak tips and tricks gitulah Pak. Nah alhamdulillah mulai paham, alhamdulillah sih Pak udah mulai paham sekarang. Ya nilainya kadang ada yang 70, 80, paling kecil ya paling 65 sih Pak. Sudah KKM ya itu ya? Iya Pak, alhamdulillahnya. Ya walaupun pernah apa ya, pernah dibawa KKM juga sih Pak, 40 gitu Pak. Ya akibat itu sih Pak, bergadang mikirin seorang. Nggak apa-apa, itu kan yang namanya juga kita kan punya kualitas diri kita, seberapa kita belajar. Kalau udah capek ya udah tidur aja, nggak apa-apa, nanti bangun pagi belajar lagi gitu. Terus apa lagi yang mau tanya? Gimana Pak? Kalau nih tadi kan manajemen ya, nanti kuliah. Kalau misalkan Mas Ardi tidak, ya jangan katain gitulah, misalkan Amin kan keterima di UGM manajemen, ada pilihan lain nggak sih, kayak mungkin yang ke lainnya selain UGM? Kalau kayak itu ya apa, jurusan lagi gitu ya Pak? Ya jurusan lain atau kampus lain di Jogja, mungkin kan tadi pengennya di Jogja. Kalau itu, kalau Bapak itu jurusan apa? Kuliahnya di mana Pak? Kalau saya kuliahnya di UAD, Mas. UAD. Oh berarti Ahmad Dahlan. berarti swasta ya Pak? Ya swasta. Berarti ambil jurusan apa tuh? Kalau gua dulu bimbingan dan konseling. Berarti BK itu maksudnya bimbingan konseling juga Iya, ya, sama ya Pak? ya betul. Hanya sekarang kan banyak kampus negeri, swasta banyak lah di Jogja, di mana Semarang banyak. Sama aja sekarang lah, mau swasta mau negeri, tinggal yang menjalaninya aja. Mau semangat belajar, kalau walaupun kamu di UGM atau di UI yang bagus banget tapi kamu malas-malasan, sama aja kan. Iya sih Pak, mungkin kalau kedepannya mungkin kalau misalnya ya jangan sampai sih ikut game. Kalau misalnya mungkin takutnya ya di UGM gak keterima gitu Pak, mungkin SPM gak keterima juga di UGM lagi, mungkin ya swastanya di UAD aja sih Pak, mungkin ikuti Bapak aja sih. Iya, Kayaknya untuk kampusnya bagus nggak sih Pak? Wah bagus tuh Pak. Oh bagus. Bagus, ada banyak kampusnya.
ini kampus utamanya udah kayak mall, tapi kayak mall. wah parah banget itu, keren parah. Kayak mall berarti ada liftnya ya Pak? Ada itu Ada liftnya. pasti. Terus apa lagi ya? Kalau di mall tuh ada apa lagi ya Pak? Banyak eskalator, Oh, eskalator ada juga Pak? Ada, lantainya sampai 10. Lantainya 10 ya Pak? Iya. Berarti bisa lihat kota Jogja. Wah bisa dong, tentunya Oh. santai. Wah mau lihat mana aja bisa gitu. Untuk selain prodi apa itu BK BK. apa ada prodi apa lain lagi Pak? Sebenarnya Mas Adi suka, tadi kan kadang suka bingung ya sama Iya. ngomong, tapi suka nggak sih kalau kayak ngomong gitu, ngeluk, atau suka seni nggak? Oh, agak suka ya. Kalau seni gitu bisa sih, ada di Jogja kampus namanya ISI. Oh iya. Oh iya, seni kan. Nah itu di situ. Kalau nggak mau di institusi seni itu, ada di kampus negeri kadang juga itu di kafe desain gitu. Kalau suka gambar desain bisa masuk di kafe. Dia sudah tahu kan sebelumnya tadi jurusan ya, alhamdulillah ya. Ya udah tahu Pak. Mungkin untuk univ yang di Jogja itu berarti kalau negeri itu ada berapa ya kira-kira Pak? Berapa ya? Ada UGM, UNY. Oh iya UNY. UNY betul kan? Ya. Bahas Bahas ya. ya. Yang negeri juga. Oke. UNY. UAD bukan ya Pak? Oh, ada swasta. Oh, swasta. Terus UMY swasta juga. oh ini swasta. Berarti UPN. UPN negeri ada. UPN. UTY bukan UTY swasta. Ya. Berarti terus apa ya? Negeri itu bukan. UPN, UNY. Apa yuk? Coba. Kalau misalnya isi negeri berarti Pak? Isi negeri ya, betul negeri. Negeri ya Pak? Iya betul. Oh. Oke, nah itu ya. Pak. Nanti saya coba cari untuk penjurusan yang keduanya mungkin Ya, Pak. nggak apa-apa. Kalau pengennya sih manajemen aja sih Ya, Pak. syukur-syukur keterima alhamdulillahnya gitu ya kan. Iya Pak, semoga sih Pak terima gitu kan, nanti siapa tahu pas SNMPTN kan di aku pengennya kayak karena tingkat itu kan keterima di UGM tuh Pak. Ya. Terus kan keterima di walaupun beda jurusan sih Pak. Kalau cutting itu kan jurusan IPA terus keterima di kedokteran, mungkin ya saya pengennya di UGM dari PS keterima di manajemen gitu Pak. Wah, itu sudah Iya. wish ya. Ya Iya. mungkin Mas bisa melakukan apa ya? Menulis catatan yang akan dituju cita-cita Mas Adi di tembok, ditulis di kertas, tempelin tembok apa yang harus saya lakukan ke depannya gitu ya. Baik Pak. Mungkin seperti itu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan atau mau cerita lagi? Kayaknya mungkin sudah Pak, soalnya kan tadi saya ini Pak udah tahu apa ya, kayak apa mulai untuk tidak diam gitu Ya. Pak, sama dianya ceweknya itu mulai pengenalan gitu biar dapat, walaupun mungkin responnya mungkin nggak tahu ya Pak. Nah, yang penting kita melakukan Melakukan action dulu, berusaha dulu ya, Pak. berusaha dulu. Berusaha sama kurangi untuk memikirkannya biar nggak terganggu, kan saya tuh pengen ke kuliah di UGM kan ya Pak. Betul sekali. Nanti saya cobalah Pak, nanti semoga saya bisa sih Pak. Amin. Bagus ya, Mas Adi sudah bisa mengambil kesimpulan sendiri dengan mencoba tidak memikirkan yang tidak Iya, lebih Pak. mementingkan sesuatu yang dibutuhkan dulu seperti belajar Iya, Pak. untuk mendukung karir Mas Ardi Iya, Pak. kedepannya. Lalu ya boleh bermain game untuk selingan biar tidak bosan. Misal bosan belajar nggak apa-apa main game, yang penting tidak lupa waktu. Dan untuk yang terakhir yang tadi yang pacaran, ya janganlah sampai pacaran. Kalau menjalin hubungan pertemanan nggak apa-apa, menjalin silaturahmi gitu. Seperti itu ya Mas Ardi. Oke baik Pak, terima kasih ya Pak atas. Mungkin ini juga waktu sudah mau Iya. azan zuhur, mau Iya. istirahat juga Ya, udah selesai kan. ya kebetulan sih tadi tuh kan guru itu ya, kayak saya Pak Ustadz Nadib itu kan Iya. nggak masuk katanya, Oh nggak masuk. lagi keluar gitu, lagi apa ya, kalau nggak salah sih lagi mau ke apa namanya tempat kumpul guru itu katanya. Oh MGMP gitu ya, guru Iya. PAI semua kumpul Iya gitu. kumpul katanya, ya udah jadinya jamnya kosong, Kosong. terus dikasih tugas tapi saya udah ngerjain, jadi Oh, udah ngerjain. saya mampir ke sini aja guru BK karena salah ada Ibu Dira atau Bu Nina itu kan sama Pak Ustadz Nadib juga, ya udah saya ke sini. Oke, ya. Pertemuan nanti kalau Mas Ardi mungkin ada yang ceritakan lagi, boleh kesini lagi nggak apa-apa. Kalau bisa hubungin saya lah. Udah punya nomor WA-nya atau belum? Oh, nanti saya minta aja ya. Ya, teman nanti. katanya Ada yang punya. Nah, nanti kalau mungkin kan kadang juga saya lagi di kelas atau di luar kan bisa WA dulu Ya, janjian. Pak. Oh jam segini Pak, saya mau cerita gitu. Oke. Pak, terima kasih ya Pak. Ya terima kasih sama-sama Mas Ardi, silahkan. Ya udah Pak, berarti
berarti udah selesai ya Pak. Udah, Ya nggak apa-apa, pamit, nanti. pamit pulang dulu ya Pak. Udah clear tapi kan masalahnya Ya, kan? udah ya. Pak. Ya. Nah, saya pamit juga kan. Oke, Pak. Assalamualaikum Pak. Sama-sama Mas Ardi. Ya. Semoga cepat terselesaikan ya. Siapa? Terima kasih.